Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Saya akan membahas tentang Al-Fatihah. Tahu apa Al-Fatihah? Surat pembuka. Al-Fatihah dikatakan sebagai surat pembuka. Pembuka ini apa? Pembuka segala-galanya. Kalau kita sholat tidak sah sholatnya kalau tidak membaca surat Al-Fatihah. Ada ya rakaat ketiga nggak baca Fatihah, katanya maghrib ya. Ini kan dulu pernah Bapak Ustadz, saya baca Fatihahnya 2 kali pada sholat maghrib. Kenapa nggak baca yang ketiga, katanya? Karena nggak kedengeran. Nah, ini akibat tidak memiliki ilmu. Yang namanya rukun sholat itu membaca Al-Fatihah. Jadi kita wajib membaca Al-Fatihah. Lalu apa isi dari Al-Fatihah itu? Ayat pertama apa Al-Fatihah? Alhamdulillahirabbil Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah. Yang dimaksud dengan menyebut nama Allah apa? Nah, di sini harus kita paham. Dengan menyebut nama Allah. Maksudnya segala sesuatu perbuatan kita ketika akan memulai suatu kegiatan kita harus membaca Bismillah. Kita berserta Allah. Allah bersama kita. Itu yang dimaksud dengan Bismillah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Karena Allah memiliki sifat Ar-Rahman dan Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah mengasihi, memberikan nikmat rezeki kepada siapa saja, ya, kepada manusia, baik dia Kristen, Yahudi, bahkan orang yang Nasrani ataupun dia mencuri juga dikasih rezeki sama Allah. Karena tidak bergerak sesuatu melainkan izin Allah. Ya, meskipun ini air di depan saya, ketika ini bukan rezeki saya akan tumpah begini. Ada begitu? Berarti Allah tidak mengizinkan. Karena ini Allah mengizinkan, maka saya minum, maka saya ini rezeki saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang, Pengasih dan Penyayang. Penyayangnya Allah menyayangi umatnya yang taat kepadanya. Apa kata Allah? Fazkuruni azkurkum. Jika engkau mengingatku, maka aku akan mengingatmu. Kita tidak mengingat Allah aja Allah beri. Apa segala kebutuhan kita Allah beri. Kita butuh istri, dikasih istri. Kita butuh anak, dikasih anak. Kita butuh kesehatan, diberikan kesehatan. Ya. Maka dikatakan dalam ayat Ar-Rahman, "Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban." Nikmat mana yang engkau dustakan? Nah, ya, kita selalu berdusta. Apa bukti berdusta nikmat Allah tadi? Banyak mengeluh. Aduh, lauknya tempe aja. Hari ini nggak pelaris. Ini bentuk dari mengeluh. Ya. Jadi definisi rizki di sini bukan uang, Bu ya. Banyak, luas. Rizki bisa berupa kesehatan, rizki dapat berupa sahabat. Kita bertemu, berjumpa di sini orang-orang soleh-solehah di sini semua, itu merupakan rizki. Ya, mungkin kalau saya tidak bertemu sama profesor, saya nggak sampai ke sini. Ini berarti rizki. Kita dipertemukan oleh Allah dalam momen yang indah ini. Itu ya, Ar-Rahman dan Ar-Rahim.
Kemudian apa? Ayat kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Berarti Allah itu Tuhan sekalian alam. Alam di sini tidak hanya alam di dunia. Ada yang namanya alam akhirat. Akhirat juga banyak, ada alam barzah, ada alam hisab dan sebagainya. Nah, berarti Allah ini Tuhan sekalian alam. Yang ketiga apa ayatnya? Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim. Nah, sifat Allah itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kalau kita perhatikan ayat pertama Bismillah, ayat kedua Alhamdulillah, ayat kita Ar-Rahman, berarti tiga ayat ini merupakan puji-pujian, memuji kepada Allah. Ayat keempat apa? Maliki yaumiddin. Apa artinya? Nah, Maliki yaumiddin apa artinya? Nah, alhamdulillah ibu-ibu sudah belajar pengajian jadi tahu artinya. Jadi yang wajib kita pahami artinya itu ya, Al-Fatihah beserta gerakan sholat. Sholat itu harus kita pahami, Bu. Ya. Inni wajjahtu wajhiya lillah, harus paham artinya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau kita memahami dengan sepenuh hati, akan menitik namanya tangis ini. Kita sudah berjanji kepada Allah, sesungguhnya hidupku, matiku untuk Allah. Pertanyaannya, apakah hidup dan mati kita untuk Allah? Nah, di sini usikum wa ya nafsi, saya mengingatkan diri saya pribadi. Ya. Allah yang menguasai hari pembalasan. Ya. Hari kemudian, hari pembalasan atau hari kiamat. Di sini menyatakan bahwasanya nanti akan ada yang namanya hari kiamat. Hari di mana diminta pertanggungjawaban kita semasa di dunia. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, barang siapa yang berbuat kebaikan maka dia akan mendapatkan kebaikan. Ya, baik di dunia maupun di akhirat. Kita berbuat baik di dunia saja, insya Allah akan mendapat timbal baliknya, apalagi di akhirat. Lalu apa yang akan dimintakan pertanggungjawaban di akhirat nanti? Yang pertama itu usia kita. Usia kita di dunia ini untuk apa? Apakah banyak melakukan kebajikan? Apakah kita banyak melakukan kemaksiatan? Sesungguhnya diri pribadi dapat menjawabnya. Makanya dikatakan tadi, afala yatafakkarun. Apakah kita tidak berpikir? Menghisap diri. Karena tidak ada jaminan besok hari kita akan masih hidup. Mungkin saja selesai dari sini kita sudah tiada. Karena sesungguhnya ketika manusia itu lahir sudah ditentukan rizki jodoh. Kita berjalan saja sudah ada rizkinya. Dua hal yang akan mendekati kita. Yang pertama rizki, yang kedua maut. Kita berjalan insya Allah rizki akan ada. Kita berusaha insya Allah akan memberikan rizki. Kalau ayam saja dia berusaha mencari rizki, masa kita yang memiliki kelengkapan kesehatan tidak mau mencari rizki? Banyak sekarang bapak-bapak ibu-ibu, ya, suami-suami yang kerjaannya hanya menunggu di rumah. Istrinya bekerja di pasar banting tulang. Kenapa? Karena sudah nyaman dengan keadaan. Karena zaman sekarang wanita-wanita ingin berkarir. Ya. Banyak kita lihat wanita menjadi anggota DPR, menjadi bupati, bahkan menjadi gubernur Banten dan sebagainya. Kenapa? Karena wanita ingin berlomba-lomba kepada pria. Nah, yang namanya kesetaraan gender. Bahkan dalam ini anggota dewan itu 30% kabarnya ya. Saya nggak tahu validnya. 30% harus wanita. Di sini jangan sampai
peran suami sebagai seorang pemimpin itu hilang. Ya, oleh karena itu harus paham fungsi. Ya, Malik Yaumiddin, yang pertama ditanyakan usianya, yang kedua akan ditanyakan hartanya. Ya. Kita diberikan kelebihan harta, untuk apa harta kita? Ya. Sekarang orang banyak bohong. Pak, kenapa belum haji? Belum ada rezeki. Tapi rumahnya gedong, mobilnya 2, motornya 4, anak kuliah semua. Bohong ini. Haji itu cuma 40 juta, Bu. Meskipun saya belum haji. Ya, ya namanya dai memberikan. Nah, kenapa nggak mau umroh katanya? Nggak punya uang, banyak cicilan. Nah, di sini kembali. Banyak cerita tukang bubur naik haji. Banyak cerita tukang becak naik haji. Kenapa? Karena tekadnya, prioritasnya ingin haji. Ya, saya dapat cerita, dapat nasihat dari paman saya. Kalau kamu pengen naik haji ataupun umroh, sisihkan uang 20.000 sehari. Masukkan dalam celengan 20.000 seperti air yang mengalir. Berarti sama aja 600.000. Setahun sudah 7 juta. 5 tahun 3 miliar. Sudah bisa berangkat haji, Bu. Tergantung kita. Ya, kalau kami memang belum punya, ya belum punya sampai ke sana. Mudah-mudahan kita semua dipanggil Allah, diundang Allah bisa ke tanah suci. Ya, Malik Yaumiddin. Yang pertama ditanyakan usianya, yang kedua hartanya, yang ketiga anak dan istrinya. Makanya bapak-bapak jangan santai. Kalau punya anak, punya istri tidak memakai jilbab, hati-hati. Karena selai rambut saja itu sudah dicatat, bapak-bapak. Sekarang aneh, orang pakai jilbab lebar dibully. Ya, mohon maaf. Ketika pakai baju seksi, mohon maaf, disukai. Tanda-tanda akhir zaman. Ya. Itu anak dan istri akan dimintakan pertanggungjawabannya, terutama anak, karena anak itu mewarisi sifat, karakter, kecerdasan kedua orang tuanya. Kalau bapak emaknya itu seorang ulama, seorang kiai, wajar kalau anak seorang ulama. Berbeda kalau orang tuanya seorang pedagang. Mohon maaf, seorang tukang beca, tukang ojek, tapi bisa menyekolahkan anak sampai dokter. Itulah yang dimaksud dengan luar biasa. Kita mumpung masih diberikan segala kelebihan, kita arahkan anak kita menjadi yang lebih baik, anak yang soleh. Ya. Apa ini maksud anak soleh? Anak yang mampu berbakti kepada orang tuanya, anak yang mampu menuntun orang tuanya, anak yang mampu mengajak masyarakat untuk ke jalan Allah. Mudah-mudahan saya berdiri di sini menjadi jariah untuk kedua orang tua saya, menjadi amal jariah buat kakek saya. Amin. Ya, Mahyudin Daib. Ya. Karena kalau bercerita beliau ketika di akhir hayatnya sakaratul maut, satu pesan, tolong sekolahkan anak saya. Ya. Sampai datuk saya itu ya, dimasukkan dalam di peti itu ada uang 500.000. Bagaimana anak ini supaya sekolah sampai sebesar-besarnya. Dan pesan datuk saya, bagaimana kamu nak bisa meneladani bagaimana Buya Hamka, seorang ulama, seorang dai, seorang politikus yang disegani seluruh Indonesia bahkan dunia. Di sini kami berusaha bagaimana supaya bisa mewujudkan mimpi-mimpi datuk kami. Ya, mohon doanya semuanya, mudah-mudahan diberikan ini. Ya, itu ya bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, akan dimintakan anak-anak. Ya. Bagaimana cara kita agar anak kita menjadi anak soleh dan soleha? Kita masukkan kepada pondok pesantren. Di pondok pesantren diajarkan bagaimana akhlak adab sesama orang tua,
Bagaimana, jangankan kepada orang tua, bagaimana kita bisa menghargai yang namanya buku. Nggak boleh buku itu kita asal taruh di bawah, kemudian kita lempar. Bahkan santri itu membawa buku itu di dadanya. Beda kalau anak sekolah begini-begini. Karena sesungguhnya santri ini mengajarkan akhlak, pendidikan, dan pengajaran. Mohon maaf kalau sekolah-sekolah lebih menekankan kepada keilmuan daripada akhlak. Makanya banyak orang sekolah tetapi perilakunya tidak mencerminkan akhlak yang baik. Ya, itu ya. Karena dikatakan dalam sebuah hadis, "Idza matal insanu in qata'u amalu illa min salasin, illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw walidin shalihin yatba'uhu." Ketika manusia telah meninggal dunia, maka terputuslah amal ibadahnya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariyah. Ya, sedekah yang bisa dimanfaatkan orang banyak. Ya, kalau ada pembangunan masjid kita bantu, kalau ada pembangunan sekolah kita bantu. Selama masjid dan sekolah tersebut dipakai, pahalanya terus mengalir meskipun kita sudah tiada. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yang bagaimana? Ilmu yang kita pakai sehari-hari. Sholat dipakai tidak? Wudu dipakai tidak? Ini tidak. Ketika mengundang guru agama, sudahlah. Ya, mohon maaf. Orang masuk TPA saja banyak mengeluh guru TPA. Ketika anak yang masuk sekolah umum, bimbel bahasa Arab, bimbel bahasa Inggris, matematika, bayarnya 2 juta, 3, oh nggak apa-apa, yang penting anak saya bisa masuk negeri. Di sini kekurangan kita. Padahal ilmu yang sangat bermanfaat itu ilmu sholat, ilmu ngaji. Jangan sampai anak kita sholat dan ngaji itu orang lain yang mengajarkan. Ya, makanya kita yang masih ada usia, kita belajar ngaji, jangan malu. Meskipun udah lewat usia, tidak ada kata terlambat untuk belajar agama. Ya, itu. Karena akan dimintakan pertanggungjawabannya. Anak akan dimintakan pertanggungjawabannya. Ya. Jadi kami di sini sama-sama mengajak semua untuk taat kepada Allah. Iman itu taat. Jadi ketika kita banyak melanggar, berarti kita tidak taat. Ya, inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Berapa banyak sholat yang dilakukan, akan tetapi masih banyak larangan-larangan Allah kita lakukan. Ya, banyak Bu. Dikatakan dalam soal mu'minun itu apa? Qad aflal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, mencegah lisan dari perkataan sia-sia. Jadi perkataan sia-sia ini merupakan dosa kecil. Ya. Apalagi kalau kita membicarakan keburukan orang lain. Itu yang dimaksud dengan ghibah. Ghibah itu dilarang dalam agama. Jadi kesimpulan pengajian kita pada sore hari ini, sama-sama kita meningkatkan iman dan takwa kita. Iman itu memperdalam keyakinan kita, dan takwa kita makin taat kepada Allah. Yang tadinya sholatnya telat, jadi sholatnya tepat waktu. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu sudah ada waktunya. Nah, sholat subuh jam 6, sholat zuhur jam 2, asar jam 5. Ini nggak tepat waktunya. Nah, jadi sholat yang tepat itu sholat berjamaah di masjid. Contohnya begini Bu, saya dari Natar, mohon maaf, saya dari Natar karena undangan wajib datang. Ini sampai bahas hujan-hujan. Karena wajib. Jadi sekarang banyak orang beralasan, udahlah hujan, padahal bisa pakai payung. Nah, kalau kita analogikan seperti kita sholat itu boleh duduk, boleh berbaring, ya. Ketika sakit boleh bertayamum. Nah, harus kita lihat dulu. Nah, sakitnya bagaimana? Kalau sakit gigi masa harus tayamum, ya kan? Nah, jadi harus ada niat. Kemudian sholatnya berbaring, ya kan? Makanya Islam itu mudah, akan tetapi jangan mempermudah. Ya, kalau memang mampu sholatnya duduk ya duduk. Jangan kita udahlah nyantai aja, tayamum gitu.
Nah, tayamum juga ada syaratnya. Ya, syaratnya yang pertama tidak ada air. Kita sudah di rumah nggak ada air, tapi tetangga ada, itu tetangga lah bu. Nah, makanya kita harus belajar namanya ilmu fikih. Ya, meskipun Al-Quran hadis sebagai pedoman hidup kita harus paham yang namanya fikih. Karena di dalam Al-Quran cuman dijelaskan aqimus sholah wa atuz zakah. Dirikanlah sholat, bayarlah zakat. Lalu bagaimana cara sholat dan cara zakat? Tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Lalu diterangkan dalam hadis, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah seperti aku sholat. Sholat yang bagaimana? Sedangkan kita belum berjumpa kepada Rasulullah. Makanya para ulama-ulama itu mencetak atau menulis kitab fikih. Fikih itu teknis dalam ibadah, tata cara dalam ibadah. Ya kan? Jadi Al-Quran itu sifatnya umum, tidak khusus. Nah, makanya di sini ada namanya mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali. Nah, itu berbeda. Kenapa berbeda antara mazhab ini? Yang pertama karena kondisinya berbeda. Ya. Kalau misalnya Imam Syafi'i itu lahir di Indonesia, tentu berbeda ijtihadnya. Karena Imam Syafi'i lahirnya di Mesir. Nah, Imam Malik itu di Madinah, tentu berbeda ijtihadnya. Makanya di sini kita harus pintar, harus cerdik mana yang namanya ijtihad. Nah, ya. Ijtihad di sini kan bentuk dari usaha para ulama untuk memberikan hukum yang baru. Ya. Kalau kita samakan harus seperti zaman Rasul nggak bisa. Nah, contohnya bagaimana? Di dalam fikih itu syaratnya safar itu harus 80 kilo, ya kan? Ya nggak? Nah, kalau kita pakai pesawat 80 kilo 10 menit. Berarti 80 kilo ini pada masa itu tuh memakai onta atau memakai kuda. Nah, jadi para ulama sekarang, berarti syaratnya untuk mengkodok sholat itu telah menghabiskan satu waktu sholat. Misalnya jarak sini ke Jakarta 4 jam gitu, dikhawatirkan nggak bisa ini karena kita ikut naik bus ya. Beda lagi kalau kita naik mobil pribadi. Nah, jadi kita jangan memahami itu secara tekstual. Nah, bisa kita akali sebenarnya, tergantung bagaimana kita. Terjadi banyak ulama saling berdebat tuh karena itu, ya lebih mengedepankan ego daripada iman dan akhlak. Ya. Karena dalam Islam ini wajib ini ada tingkatannya. Ya, wajibnya sholat berbeda sama wajibnya zakat. Wajibnya zakat berbeda dengan wajibnya haji. Meskipun sama-sama wajib, tapi berbeda tingkatannya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan ibu-ibu, karena udah cukup sore. Kurang dan lebihnya mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.